Bayangkan ini, salah satu pendiri Amerika Serikat, memiliki dan mempelajari Al-Quran. Dan bukan cuma itu, sebagian muslim bahkan sudah hadir di Amerika sebelum negara itu resmi berdiri. Apakah ini kebetulan? Atau ada cerita besar yang selama ini jarang dibahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita membahas Amerika Serikat, yang sering muncul adalah narasi barat, demokrasi, dan kebebasan. Tapi sedikit yang tahu bahwa di balik lahirnya negara ini, terdapat jejak sejarah Islam yang cukup dalam, baik dari sisi intelektual maupun sosial. Hari ini, kita akan membongkar fakta yang jarang diungkap, bagaimana Islam ternyata sudah hadir dan bahkan berkontribusi sejak awal berdirinya Amerika. Salah satu tokoh kunci dalam cerita ini adalah Thomas Jefferson. Ia bukan hanya founding father, tetapi juga pemikir besar. Yang mengejutkan, Jefferson memiliki dan mempelajari terjemahan Al-Quran sejak tahun 1765, bahkan sebelum Amerika merdeka. Ini bukan sekadar koleksi buku biasa. Jefferson mempelajari berbagai sistem hukum dan agama untuk mencari model terbaik bagi negara baru. Dan dari sinilah muncul pertanyaan penting, apakah pemahamannya tentang Islam ikut memengaruhi konsep kebebasan beragama di Amerika? Faktanya, Jefferson secara eksplisit menyebut bahwa kebebasan beragama harus berlaku untuk semua, termasuk Muslim, Yahudi, Hindu, dan lainnya. Ini adalah ide yang sangat revolusioner di zamannya. Pada abad ke-18, dunia Islam bukanlah kekuatan kecil. Kekaisaran seperti Ottoman masih menjadi pemain besar dalam politik global. Bagi tokoh seperti Jefferson, memahami Islam bukan pilihan, tapi kebutuhan strategis. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Amerika dan dunia Islam sudah dimulai sejak awal, bukan fenomena modern. Namun cerita ini tidak berhenti di Jefferson. Sejarah mencatat bahwa Muslim sudah hadir di Amerika sejak masa awal. Sebagian besar datang melalui perdagangan budak transatlantik. Diperkirakan 10-15 dari budak Afrika yang dibawa ke Amerika adalah Muslim. Banyak dari mereka bukan orang biasa. Mereka adalah ulama, cendekiawan, dan orang terdidik di tanah asalnya. Namun di Amerika, identitas mereka dihapus, bahasa mereka hilang, agama mereka ditekan. Salah satu sosok paling luar biasa adalah Omar Ibn Said. Ia adalah seorang Muslim dari Afrika Barat yang dibawa ke Amerika. Yang membuatnya berbeda, ia menulis autobiografi dalam bahasa Arab. Di tengah perbudakan, Omar justru menunjukkan kecerdasan, literasi, dan kedalaman spiritual yang luar biasa. Tulisan-tulisannya penuh dengan ayat Al-Quran. Banyak sejarawan percaya bahwa ia tetap mempertahankan keimanannya secara diam-diam. Manuskripnya kini disimpan di Library of Congress, menjadi saksi sejarah yang lama terpendam. Kembali ke Jefferson, pemikirannya lahir dari studi lintas agama termasuk Islam. Kemajuan peradaban sering lahir dari keterbukaan. Hari ini, Islam adalah salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Namun ironisnya, masih banyak stereotip yang berkembang. Padahal, Islam bukan pendatang baru di Amerika. Ia sudah ada sejak awal cerita bangsa itu dimulai. Dari Jefferson hingga Omar Ibn Said, kita melihat dua sisi sejarah yang sama. Satu sisi intelektual, satu sisi perjuangan. Keduanya menunjukkan bahwa Islam bukan hanya bagian dari masa lalu Amerika, tetapi juga bagian dari identitasnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe Inside Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.